Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami kembali datang beribadah bersama-sama. Datang dengan hati yang bersyukur, karena Engkau adalah Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Engkaulah Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Karena kasih-Mu yang besar di dalam Tuhan Yesus, kami semua bisa kembali kepadamu dan datang untuk beribadah. Tuhan, kiranya ibadah kami ini bisa berkenan di hati-Mu, dan berkatilah Tuhan semua yang beribadah di rumah kami masing-masing. Bapa Surgawi, kepadamu lah kami mengakui segala dosa dan kelemahan kami. Ampunilah ya Tuhan, dan hapuskanlah segala pelanggaran kami. Berikan kami pertolongan-Mu, ubahkan hati dan pikiran kami, sehingga kami memilih untuk hidup di dalam kebenaran, hidup melakukan firman-Mu, hidup untuk berkenan senantiasa kepada Tuhan. Jauhkanlah kami Tuhan dari segala pencobaan, dan kuatkanlah kami Tuhan agar senantiasa bisa hidup di dalam kemenangan. Bapa Surgawi, kami kembali mau berdoa dan bersyukur untuk pemeliharaan-Mu bagi seluruh jemaat kami dan keluarga kami. Bapa, supaya satu minggu bisa kami lalui dengan baik, dan bersyukur juga untuk kesehatan yang telah Tuhan juga berikan pada kami. Bapa, di masa wabah ini, kami mohon supaya Tuhan tetap melindungi kami, supaya kami bisa terlepas, terhindar dari penyakit ini, bisa senantiasa sehat sampai waktu Tuhan membuat semua ini berlalu, dan kami bisa kembali dan kehidupan, pekerjaan, ibadah, dan semuanya dengan normal. Bapak, kami berdoa juga untuk negara kami ini, supaya Tuhan menolong pemerintah kami, memberikan kekuatan dan kebijaksanaan, sehingga mereka bisa mengetahui apa yang tepat untuk dilakukan dalam menangani wabah ini. Bapak, supaya negara kami ini bisa tetap berlangsung dengan baik dan selamat. Kami juga mendoakan dalam masa susah ini ada banyak pembagian bantuan sosial. Bapak, supaya semuanya Tuhan tolong agar bisa berjalan dengan lancar. Bapak Surgawi, kami serahkan kepadamu seluruh jemaat-Mu dan gereja. Bapak, supaya kami Engkau bangunkan dan kuatkan kembali untuk lebih giat melayani-Mu dalam pemberitaan firman maupun di dalam pekerjaan penginjilan. Tuhan Yesus, bantulah dan kuatkan kami semua. Di saat ini, ajarilah kami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, minggu ini kita sudah 2 bulan ya tidak kebaktian bersama di gereja. Nah, itu berarti kita juga sudah 2 bulan atau lebih ya bersama dengan masyarakat sekitar kita, hidup mengikuti himbauan pemerintah ya untuk tetap tinggal di rumah. Nah, hal ini juga menimbulkan sejumlah akibat, membuat kehidupan kita sehari-hari menjadi terhambat.
termasuk diantaranya dalam hal mata pencaharian kita. Dengan berlalunya hari demi hari, yang pada awalnya kita mungkin berpikir ya kita tetap bisa hidup dengan cukup baik, ya, penghasilan kita berkurang, kita gunakan tabungan, tapi pelan-pelan mau tidak mau kita rasa juga timbul kekhawatiran, ya. Apalagi kita merasa tabung kita semakin menipis, dan kita juga belum melihat kapan kita bisa bekerja kembali dengan normal, ya. Berusaha kembali dengan normal seperti sedia kalanya, supaya kita bisa mendapatkan penghasilan. Jadi inilah hal yang mau kita bicara pagi hari ini, ya, tentang kekhawatiran, terutama untuk bagaimana kita menghidupi, ya, keluarga kita sehari-hari. Tapi hal yang mau saya sampaikan pagi ini adalah bahwa Tuhan Yesus, Dia sangat peduli, dan Dia juga memperhatikan kebutuhan kita ini. Tuhan tahu bahwa kekhawatiran demikian itu pasti ada di dalam diri kita. Pada saat Yesus baru mulai melayani, dan kita tahu khotbahnya di bukit merupakan satu seri khotbah yang paling pertama ya Tuhan sampaikan di depan umum tahun 27 Masehi. Dan di antara sejumlah hal yang Tuhan Yesus ajarkan, pertama-tama itu ada tentang hal kekhawatiran ini. Ketika Dia melihat orang banyak berbondong-bondong mengikutinya, maka di antara orang banyak itu Dia melihat banyak mereka yang adalah petani, pekerja harian, mereka yang miskin dan tidak mempunyai banyak di dalam hidupnya. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus menyadari bahwa dalam kehidupan mereka ini pasti ada banyak kekhawatiran, ya, tentang masa depan, bahkan tentang makanan mereka sehari-hari. Jadi di khotbah di bukit ini dengan penuh empati terhadap mereka yang lemah, yang miskin dan kekurangan, Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa kita tidak perlu khawatir akan apa yang hendak kita makan atau minum. Ya, ayat yang ke-25. Janganlah khawatir ke hidupmu akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Ini biar kita dengarkan dengan baik, ya jemaat sekalian. Tuhan Yesus meminta dan menasihatkan kita agar kita tidak perlu khawatir tentang apa yang akan kita makan dan apa yang akan kita minum. Tentu orang banyak yang mendengar itu, mereka pasti berpikir, apakah bisa, ya, kita tidak mengkhawatirkan kebutuhan hidup ini? Dan di dalam hati kita sekalian mungkin juga timbul pemikiran sama, ya. Apakah saya benar-benar bisa tidak perlu mengkhawatirkan makanan saya sehari-hari? Di antara jemaat kita ada yang menjadi supir taksi, ya, ada juga yang bawa Gojek,
Ada yang bekerja di kedai kopi, ada yang juga jualan makanan online, ada pekerja bangunan harian, ada pegawai di toko, di kios, ada yang bekerja di kantor, ada bekerja sebagai guru, dan banyak pekerjaan yang barangkali tidak termasuk kategori ya pekerjaan besar. Dan ketika hari terus berjalan dan kita masih di dalam suasana wabah ini, dan kita menemukan bahwa tamu yang naik taksi kita itu begitu berkurang, ya, mungkin kita merasa hampir-hampir menjadi tidak ada, karena turis tidak ada. Orang berusaha tetap tinggal di rumah, tidak bepergian. Ya, sebagai Gojek kita juga mungkin merasa demikian. Banyak orang masak di rumah sendiri. Untuk mengantar makanan pun pesanan kita rasakan berkurang. Atau kita juga melihat sekarang begitu banyak orang yang menjual makanan online, ya, sehingga kompetisi saingan menjadi begitu berat. Banyak orang jualan, tapi yang membeli tidak bertambah-tambah. Atau ketika kedai kopi di mana kita bekerja itu tutup sementara, dan mau tidak mau kita menjadi kehilangan pekerjaan. Sebagai karyawan, sebagai guru, kita mungkin kehilangan pekerjaan, atau kita mungkin juga dipotong gajinya. Dan semua hal ini membuat penghasilan kita berkurang. Dan situasi lebih buruk lagi, bahkan penghasilan kita sama sekali berhenti. Dan kita pasti bertanya-tanya, dalam keadaan seperti ini, apakah saya bisa tetap tidak perlu mengkhawatirkan kebutuhan hidup rumah tangga kita? Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam firman Tuhan kita bacakan pagi ini, marilah kita mendengar dari Tuhan Yesus, supaya setelah kita mendengar, hati kita bisa dikuatkan, ya, dan semangat kita bisa diperbaharui, iman kita bisa diteguhkan, supaya kita seperti kata firman Tuhan, seperti kata Tuhan Yesus di ayat ke-30, supaya jangan kamu kurang percaya, ya, supaya kita jadi orang yang percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita, dan kita tidak akan dibiarkan kelaparan. Jadi Tuhan Yesus memberikan kita sebuah nasihat, ya, supaya kita walaupun dalam keadaan sulit ini, kita tidak usah khawatir tentang makanan besok hari, karena Bapa Surgawi akan menyediakan makanan bagi kita. Di ayat ke-26 dikatakan, kita akan diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Dan untuk membuktikan janji Bapa ini, Tuhan Yesus memberikan kita sebuah ilustrasi yang merupakan sebuah argumentasi juga untuk meyakinkan kita bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita di dalam kekurangan. Itu Yesus berbicara tentang burung-burung yang di langit. Nah, burung-burung ini adalah ciptaan Tuhan, dan kita juga adalah ciptaan Tuhan. Kita bahkan lebih daripada sekedar ciptaan Tuhan.
Di dalam Tuhan Yesus, kita bahkan telah diangkat menjadi anak. Burung-burung ciptaan Tuhan, kita manusia adalah ciptaan Tuhan, umat Allah sendiri, anak-anak Allah sendiri. Dan Allah sendiri adalah Bapa kita. Jadi kalau burung saja diberikan makanan, bagaimana mungkin anak-anaknya tidak diberikan makanan? Nah, itu adalah perkataan Tuhan Yesus. Kalau burung yang bisa kita katakan tidak mempunyai banyak nilai, itu pun dipelihara oleh Tuhan karena ada ciptaannya, diberi makanan pada waktunya. Bagaimana mungkin Tuhan tidak memberikan kita ciptaannya yang paling tinggi, yang telah diangkat menjadi anak di dalam Tuhan Yesus? Bagaimana mungkin Tuhan Bapa tidak akan memberikan kita makanan pada waktunya? Jadi ini sebab argumentasi dari hal kecil ke hal besar. Hal kecil itu adalah tentang burung, hal besar adalah kita manusia. Kalau burung yang kecil, urusnya kecil, Tuhan juga pelihara, maka hal yang lebih besar, manusia, tentu Tuhan juga akan pelihara. Dalam rumah tangga kita, mungkin kita juga bisa melihat situasi yang sama. Ada orang suka memelihara sejumlah hewan kesayangan. Mungkin burung, mungkin juga seekor anak anjing. Ya. Kalau anak anjing itu kita juga berikan makanan kepadanya, apakah mungkin anak-anak kita sendiri tidak diberikan makanan? Nah, jadi ini menjadi sangat-sangat logis, sangat-sangat masuk akal. Tak mungkin Tuhan akan biar kita kelaparan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapa Surgawi akan menyediakan makanan untuk kita sekalian. Meskipun kita merasa situasi usaha, situasi pekerja kita semakin memburuk, tapi Bapa Surgawi akan ingat kita dan Dia akan berikan kita makanan pada waktunya. Itulah dikatakan di ayat 32 bahwa Tuhan tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya. Bapa di surga itu tahu kita setiap orang membutuhkan makanan setiap hari. Suatu waktu lama sekali, hari Sabtu, waktu saya masih sekolah di tahun 80-an. Nah, di sekolah hari Sabtu itu tidak disediakan makanan. Nah, hari itu saya hanya tersisa uang $2. Hanya tinggal $2, tinggal di Singapura. Terus saya bawa $2 itu ke sebuah kedai kopi di Newton, bukan di Pujaseran ya, tapi deretan kedai kopinya biar lebih murah. Jadi saya pesan lah nasi campur itu $2. Dan saya pikir setelah saya makan, besoknya saya tidak tahu mau makan dari mana lagi. Besok hari Minggu, sekolah tidak masak lagi. Nah, puji Tuhan ya. Sebelum saya selesai makan, saya melihat ada seorang jemaat gereja. Sekedar kenal lah, bukan teman gitu, sekedar kenal. Dia datang ke kedai kopi itu dan dia juga pesan nasi bungkus, itu dia bawa. Karena dia melihat saya, dia datang dan ngobrol sebentar. Dan waktu dia pergi,
sekalian dia bayarkan makanan di meja saya itu. Jadi $2 saya masih tetap di saku, besok hari masih ada makanannya. Ya. Kadang-kadang Tuhan mempunyai banyak cara untuk menolong kita. Tuhan akan peliharakan dan kita tidak perlu khawatir tentang makanan esok hari. Tuhan Yesus mengatakan bahwa sebetulnya tidak ada gunanya kita khawatir juga. Ya. Maka di ayat ke-27 dia mengatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sasta saja pada jalan hidupnya. Nah, kalimat ini kadang-kadang kita baca dan kita pikir, apa maksudnya Tuhan Yesus? Nah, sehasta itu adalah 45 cm. Jadi pendek sekali. Jadi maksud Tuhan Yesus itu demikian. Katakanlah ya, kalau kita melihat hidup kita itu yang panjang, hidup kita itu kan bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Kalau kita anggap hidup kita itu seperti sebuah jarak yang panjang sekali. Ya, walaupun waktu tak bisa dihitung sebagai jarak, tapi ini adalah sebuah ilustrasi. Kalau kita bisa menganggap masa hidup kita yang puluhan tahun itu seperti satu jarak yang panjang sekali, maka 45 cm itu kan sama sekali tidak artinya. 45 cm ya, untuk mungkin ratusan kilometer, apa artinya 45 cm itu? Tetapi Tuhan bilang, kalau kita khawatir, apakah bisa menambahkan 45 cm? 45 cm saja sudah tak ada artinya, tapi kita bahkan masih tak bisa tambahkan 45 cm. Jadi artinya, khawatir itu sama sekali tak ada gunanya. Kita mengkhawatirkan besok hari ada tidak makanan. Pertama-tama, walaupun kita khawatir, dia tidak juga mendatangkan makanan. Kedua, dengan khawatir itu membuat pikiran kita terkuras, membuat kita menjadi lemah atau patah semangat, membuat kita menjadi orang yang gelisah. Jadi sama sekali tidak ada manfaat apapun kekhawatiran terhadap hari esok itu untuk kita sekalian. Itulah sebab Tuhan bilang, kita tak usah khawatir. Ya. Bapa Surgawi tahu apa yang kita butuhkan, dan Dia akan berikan kepada kita pada waktunya. Nah, kalau kita tidak usah khawatir, sebaliknya apa yang harus kita lakukan? Maka dinasihatkan kepada kita untuk pertama-tama mencari kerajaan Allah. Dalam hidup kita ini, kita jangan khawatirkan tentang urusan makanan. Ya. Tapi kita harus pusatkan pemikiran kita untuk mencari hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan. Ya. Kita mencari, ya, kita mengutamakan kehormatan Tuhan, pemerintahan Tuhan, kehendak Tuhan. Ya, kita pikirkan hal-hal yang di atas, hal-hal spiritual, isu-isu yang berhubungan dengan Tuhan. Saya ada sedikit
keraguan-raguan dengan jemaat sekalian. Ya, dengan 2 bulan yang sudah berlalu, dan setiap kali kebaktian sebelum saya khotbah, saya pantau ya berapa orang yang watching, ya ikut kebaktian ini. Walaupun saya lihat ada beberapa yang share, dan tidak tahu berapa orang yang ikuti di situ. Tapi ya di handphone saya, tadi saya lihat angkanya adalah 50 orang. Jemaat kita yang 120, 140 kebaktian pada biasanya, sekarang berapa orang yang kebaktian online gitu? Apakah semua ada ikut kebaktian? Atau ada yang pelan-pelan pun sudah melupakan untuk kebaktian? Karena merasa lemah, merasa tidak banyak artinya beribadah. Tuhan Yesus menasihatkan kita untuk mencari kerajaan Allah. Jadi dalam masa wabah, masa susah ini, jangan karena kita banyak pikiran tentang kehidupan rumah tangga, dan itu mendorong kita menjauhi Tuhan. Kita harus bersikap sebaliknya. Saya harus lebih giat mencari Tuhan, lebih giat mencari hal-hal kerajaan Allah. Kita akan lebih banyak beribadah, lebih banyak membaca kitab suci kita. Bahkan kita akan mencari kesempatan untuk penginjilan, meskipun hanya melewati telepon atau chattingan dengan orang lain. Dan kita akan berpikir juga, apa hal lebih banyak yang bisa saya lakukan bagi Tuhan Yesus? Gereja bisa berbuat apa lagi dalam masa yang susah ini? Ya, untuk memajukan kerajaan Allah. Saya rasa sudah cukuplah. Ya, 2 bulan ini kita merasa seolah-olah mau apa kita lakukan di dalam gereja. Saya tak bisa bertemu dengan jemaat, tak bisa melakukan pertemuan. Kita harus bangkit kembali dan benar-benar gunakan waktu ke depan ya untuk memajukan kerajaan Allah. Jadi biar jemaat sekalian juga bangkit ya. Jangan tiap hari hanya khawatir tentang makanan, atau khawatirkan tentang penyakit itu. Tapi biar kita bangun kembali dan benar-benar kembali memusatkan hati dan pikiran untuk mencari kerajaan Allah. Kamis ini ada hari kenaikan Tuhan Yesus. Jadi kita akan adakan juga sebuah kebaktian ya, untuk bersyukur, untuk memuji Tuhan. Nah, Kristus yang lahir di Bethlehem, sekarang dia kembali naik ke surga, kembali kepada Bapa, kembali ke tempat dari mana dia datang. Dan kita harus datang dan beribadah ya, untuk memuji dan memuliakannya. Jadi jam 9 kita kebaktian online ya, pada hari Kamis ini, hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan sekalipun kita mungkin sudah lama di dalam rumah, dan karena sudah lama di dalam rumah, kita menjadi lebih santai.
Ya, tetap kita harus hadir jam 9 dan kita akan beribadah bersama-sama untuk memuliakan Tuhan dan Juru Selamat kita. Di hari kenaikan Tuhan Yesus, hari Kamis ini, ya jam 9 pagi. Kemudian Tuhan Yesus juga menasihatkan kita untuk mencari kebenarannya, mencari kebenaran dari kerajaan Allah. Jadi apa yang Tuhan Yesus maksudkan dengan mencari kebenaran kerajaan Allah ini? Ini tak ada hubungan dengan keselamatan, bahwa kita harus menjadi orang benar untuk diselamatkan. Itu bukan dimasukkan di ayat ini. Tapi dimasukkan kebenaran di sini adalah cara hidup yang benar. Ya. Cara hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Cara hidup yang telah diajarkan antaranya di dalam khotbah di bukit Matius pasal 5 sampai 7 ini. Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berkata-kata, bagaimana kita berbuat, inilah hal-hal yang harus kita perhatikan agar sesuai dengan kebenaran Tuhan, agar sesuai dengan kebenaran yang Tuhan telah ajarkan kepada kita. Dan kata lain, selain kita mencari kerajaan Allah, kita harus mencari untuk hidup sebagai orang yang sesuai, yang dikehendaki sebagai warga kerajaan Allah ini. Jadi kita hidup dengan adil, ya, hidup dengan peduli, hidup dengan belas kasihan kepada orang lain, dan sifat yang Tuhan ajarkan di dalam kitab suci itu harus kita lakukan. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, sebagai penutup, Tuhan Yesus bilang kita tidak perlu khawatir, tapi sebaliknya kita harus berusaha mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kemudian Tuhan bilang, lalu semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita bersungguh-sungguh mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan tambahkan kepada kita makanan kita sehari-hari. Tuhan akan menambahkan kepada kita kebutuhan kita. Jadi orang yang mencari Tuhan dan hidup mengikutinya tidak akan kekurangan makanan. Jadi pada masa yang memang sulit ini, marilah kita ingat bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang jauh lebih berharga dari burung-burung di udara. Kita pasti akan dipelihara Tuhan dengan makanan pada waktunya. Jangan khawatir. Tapi marilah kita gunakan waktu yang banyak di rumah ini untuk lebih giat mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, bantulah kami semua. Beri kami iman, supaya kami bisa percaya bahwa Tuhan sungguh akan menyediakan kami makanan sehari-hari. Maka bantulah kami tidak lagi khawatir, kami akan memusahkan hati pikiran kami kepada kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.